Saudara-saudariku, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kita sangat akrab dengan kisah menyangkut Sakeus, seorang yang pendek, yang kaya, pemungut cukai, naik pohon ara untuk melihat seperti apakah Yesus. Dan tindakan Sakeus ini rupanya menjadi daya tarik bagi Yesus yang sedang lewat ke situ, sehingga dia menumpang di rumahnya. Saya ingin menjadikan renungan tentang Sakeus ini dan menghubungkannya dengan situasi gereja sekarang, di mana orang begitu banyak mengkritik soal Konsili Vatikan II. Saya ingin menghubungkan Sakeus dan Konsili Vatikan II. Semoga renungan ini bisa sedikit menambah khasanah iman kita. Saudara-saudari, dalam kisah Yesus yang bertemu dengan Sakeus itu, tidak diceritakan apakah di sana Yesus itu berkhotbah atau tidak. Dan memang tidak disebut Yesus itu berkhotbah, Yesus berkata-kata, memberi nasihat, memberi penekanan, atau mungkin mengecam Sakeus. Tidak ada kata-kata seperti itu. Yesus tidak berkhotbah, dia tidak menasehati Sakeus. Yesus hanya spontan menumpang di rumah Sakeus setelah melihat tingkah laku Sakeus itu. Injil mencatat Yesus sebenarnya jalan terus, tetapi justru keunikan Sakeus itu membuat Yesus singgah di rumahnya. Nah, tindakan Yesus yang singgah di rumah orang berdosa inilah yang justru menciptakan atau menghadirkan perubahan, menghadirkan keselamatan pada rumah itu. Ini yang menjadi daya tarik saya dalam merenungkan kisah Sakeus ini. Sikap Yesus yang perlu kita pelajari. Dari sikap Yesus ini saya belajar apa? Kasih sayang dan perhatian jangan terlalu banyak dipikirkan dan ditimbang-timbang. Lakukanlah dengan spontan. Kemurnian hati justru tergambar dalam spontanitas. Menghadirkan semangat pertobatan, menghadirkan keselamatan, mengarahkan orang pada pembaruan hidup, ternyata tidak selalu harus dengan mengangkat-angkat ingatan orang akan dosa-dosanya. Tidak selalu harus dengan menekan, mencibir, mengasingkan, memojokkan, menolaknya, menghakimi, dan sebagainya. Hadirlah sebagai tanda sukacita. Hadirlah sebagai tanda kehangatan. Hadirlah sebagai tanda penerimaan. Kehangatan hati, penerimaan yang tulus, persahabatan yang lintas batas, itulah yang mengubah, itulah yang mempertobatkan, dan itulah yang menyadarkan orang tentang panggilan untuk selamat. Cinta adalah daya ampuh untuk keselamatan. Saya kemudian berpikir dalam konteks hidup menggereja sekarang. Ada orang yang berkata, kalau pastor bergaul dengan orang Islam, misalnya, berarti dia tidak punya pegangan, dia membahayakan umat. Dia tidak punya prinsip tentang keselamatan. Kalau seorang paus berdoa bersama dengan pemimpin lembaga agama yang lain, berarti paus juga ikut menjadi orang sesat. Orang-orang Farisi pada zaman Yesus kerap mencibir Yesus ketika Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Ketika Yesus bergaul, bersahabat dengan para pelacur. Ketika Yesus bertamu di rumah pemungut cukai. Cibiran itu selalu dilayangkan dan dialamatkan pada Yesus. Apakah Yesus kemudian merelativir nilai-nilai atau prinsip-prinsip kerajaan Allah? Saya sangka tidak, saudara-saudari. Yesus tidak mereduksi atau membengkokkan prinsip kebenaran. Yesus tidak merendahkan keutamaan mengenai Allah. Yesus menghadirkan hakikat hati Allah yang sebenarnya, yang mendekati yang sesat, merangkul yang dianggap kafir, merangkul yang dianggap najis, mendekati yang cacat. Cacat bukan hanya cacat fisik, tetapi juga mungkin cacat iman, cacat penghayatan, cacat konsep keimanan. Yesus selalu disalah mengerti. Justru karena itulah Yesus akhirnya ditolak, disingkirkan, bahkan dilenyapkan oleh bangsa yang berabad-abad lamanya terbentuk oleh kasih sayangnya sendiri.
Saya sangka sekarang pun gereja kerap ditolak oleh umatnya sendiri. Pergerakan gereja kerap disalah mengerti, kerap dicibir, kerap diasumsikan negatif, kerap dianggap membahayakan gereja itu sendiri. Siapa yang bertindak seperti itu? Umatnya sendiri. Kalau ditanya siapa yang menyalibkan Yesus, kita akan mengatakan kelompok Yahudi, bangsa kesayangan Allah, Yahweh, yang firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus. Mungkinkah umat Katolik juga nanti akan menyalibkan gereja Katolik? Saudara-saudari, saya melalui renungan ini hendak mengajak, mari kita sungguh mendalami misteri hidup Kristus sedalam-dalamnya. Jangan sangka ketika kita sudah masuk misa, setiap hari, baca kitab suci sampai selesai, memiliki pengetahuan tentang sejarah, mengetahui tentang dogma, mengetahui hal ikhwal mengenai pemahaman-pemahaman para teolog, berarti kita sudah sungguh mengenal Yesus sedalam-dalamnya. Jujurlah dan berdoalah, agar pengenalan kita atas Yesus dan atas tubuhnya yakni gereja semakin mendalam dan utuh. Kita bagian dari tubuh Kristus itu. Kita perlu mengenali tubuh kita sendiri. Banyak tindakan Yesus yang kerap disalahpahami, disalahartikan. Bahkan Yudas pun akhirnya benar-benar memutuskan untuk menjual Yesus karena arah gerak Yesus rupanya berbeda dari bayangannya. Ini, Yesus dijual oleh Yudas karena rupanya arah gerak Yesus berbeda dari bayangan Yudas. Pemaksaan kehendak pribadi atas Yesus dan tubuhnya yakni gereja itu membuahkan pengkhianatan. Sekali lagi saudara-saudari, pemaksaan kehendak pribadi atas Yesus dan tubuhnya yakni gereja itu membuahkan pengkhianatan. Semoga kisah Sakeus, seorang yang distigma sebagai berdosa, menginspirasi kita semua agar memahami arah gerak hati Yesus, arah gerak pendekatan Yesus. Pertobatan tidak terjadi dengan penolakan dan pengasingan. Kalau ada perubahan sikap setelah penolakan dan pengasingan, jangan sebut itu sebagai pertobatan. Itu sekedar penyesuaian. Kalau ada perubahan sesudah dikecam, ada perubahan sesudah ditolak, sesudah ditekan, jangan secepat mungkin mengatakan itu pertobatan. Jangan sampai itu sekedar penyesuaian. Dan Allah tidak ingin pertobatan kita hanya bernafaskan atau berwarna penyesuaian. Allah tidak mau manusia mencintai Dia sekedar sebagai penyesuaian karena ada tokoh yang menekan. Tetapi Allah ingin bangsa manusia bertobat karena dicintai, bukan karena ditekan, bukan karena ditolak. Saya sangka arah gerak gereja sampai sekarang ini mencoba menafsirkan dan membahasakan kembali hati Yesus sesuai dengan konteks zaman ini. Itulah yang saya mengerti tentang Konsili Vatikan II. Konsekuensinya adalah gereja akan selalu disalahpahami, disalah mengerti, bahkan bisa jadi akan ditolak dan dikhianati oleh bangsanya sendiri, oleh umatnya sendiri, sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi visi keselamatan, visi kerajaan Allah tetap harus dilanjutkan. Saudara-saudari, selamat bermenung, tetaplah setia pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.